Iya, Kak. Kedengeran ya? Hmm. Oke. Sebelumnya aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nah, untuk malam ini kita udah mulai masuk ke materi statistika ya. Karena kan minggu lalu udah kita, karena minggu lalu kan aku nggak bisa ngajar soalnya kan lagi banyak kegiatan di luar ya. Nah, 2 minggu yang lalu itu kan eh, materi persamaan garis lurus kan udah selesai ya. Sekarang kita masuk ke materi statistik. Kayak gitu. Oke, Kak. Oh iya, sebenarnya kan waktu minggu lalu tuh aku ngasih soal. Nah, itu tuh dibahasnya hari ini aja, sekalian masuk materi. Soalnya juga ini kok bukan yang hitung-hitungan, masih yang teori. Kita bahas hari ini aja ya. Sebentar. Oke. Baik, Kak. Iya, aku buka dulu PPT-nya. Di sini udah kelihatan belum PPT-nya? Udah, Kak. Oke, udah ya. Nah, malam ini kita akan bahas materi statistika yang bagian ukuran pemusatan data. Nah, di dalam ukuran pemusatan data itu terbagi menjadi 3, yaitu ada mean atau rata-rata, median nilai tengah, dan modus, nilai yang paling sering muncul. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, aku mau tahu dulu nih, apa sih statistika itu? Kamu tahu nggak? Apa yang kamu ketahui tentang statistika atau ilmu statistik? Ayo. Eh, Data, penyajian data. Penyajian data. Bisa, tapi itu kurang tepat. Ada lagi? Kalau yang lebih spesifiknya gimana tuh? Maaf, apa, Kak? Kalau secara detail, pengertian dari statistika itu apa yang kamu ketahui ya? Em, em, Cara bilangnya gimana ya? Kayak, aduh, eh,
Gak apa-apa yang kamu ketahui aja. Ini maksudnya Alexa kayak jelasin kayak median modus itu apa atau kayak Eh, ini pengertian dari ilmu statistik yang kamu ketahui. Kalau mean median modus nanti kita bahas bareng-bareng. Tapi ilmu apa sih maksud aku? Kamu jelasin pengertian dari statistik secara detail yang kamu ketahui gitu. Tadi menganalisis, tadi kata kamu apa? uh, Penyajian data kan ya? iya Iya, penyajian data itu udah benar. Tapi kalau secara spesifik atau secara detailnya deh, ilmu statistik itu kalau menurut Alexa apa? Statistika tentang apa? statistika itu kayak statistik statistika itu cara penganalis kayak cara menganalisis pengumpulan data, penyajian data juga, ya gitu sih kayaknya. Oke, berarti menurut Alexa, tadi dia kan ilmu tentang mengumpulkan data dan penyajian data ya. Ya itu boleh deh. Nah, jadi statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan merepresentasikan data. Nah, pengertiannya ada di bawah ya. Sebentar. Nah, di sini kita akan mempelajari pengertian statistika dan data, membedakan jenis data, dan juga menjelaskan konsep mengenai mean, median, dan juga modus. Nah, apa itu data? Sebelum kita masuk ke statistika, kita harus tahu dulu nih data itu apa sih? Kan kalau statistika itu kan kita perlu data ya, mengolah data, merepresentasikan data, dan juga mengumpulkan, ya kan? Kalau misalkan statistika nggak ada data, nanti kita cara mengelompokkannya itu seperti cara mengelompokkannya itu gimana, ya kan? Nah, data itu adalah kumpulan informasi yang didapatkan melalui berbagai macam metode, seperti pengamatan, pengukuran, riset, dan sebagainya. Nah, jadi data itu merupakan kumpulan informasi. Kayak gimana sih? Misalkan di kelas itu misalnya ada 36 siswa. Nah, 36 siswa itu kan punya tinggi badan yang berbeda-beda ya. Nah, nanti tinggi badan setiap siswanya itu harus disebutin gitu. Misalnya kayak si A tinggi badannya 158, si B tinggi badannya 170, si C tinggi badannya 160. Kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus mengumpulkan data untuk mendapatkan hasil yang sudah dirata-ratakan gitu. Gitu datanya. Ya, kalau dalam statistika berarti datanya berupa angka ya. Bisa berupa angka, bisa berupa kualitatif juga. Jadi datanya terbagi jadi dua, itu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Tapi yang akan kita pelajari di sini datanya itu berupa data angka. Oke? Baik Kak. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas statistika. Statistika adalah ilmu tentang bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan juga merepresentasikan data.
yang udah aku bilang tadi ya, berarti benar nih. Statistika itu merupakan ilmu tentang mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan juga merepresentasikan data. Jadi, awalnya itu kita harus mengumpulkan data, lalu disusun dan disajikan. Setelah itu dianalisis dan juga terakhir itu harus direpresentasikan datanya. Kayak gitu. Nah, ada jenis-jenis data nih, yang tadi kayak aku bilang kan berdasarkan sifatnya. Data kualitatif. Data kualitatif itu merupakan jenis data yang menjelaskan keadaan atau sifat dari objek tertentu yang tidak dapat diukur secara numerik. Kalau data kuantitatif merupakan jenis data yang menjelaskan ukuran suatu objek dan dapat disajikan dalam bentuk numerik atau angka. Kayak gitu. Ya, Hmm. sudah Kak. paham kan? Ya. Ya, paham. Nah, selain data kualitatif dan data kuantitatif, data juga di sini dibagi lagi ya berdasarkan pengelompokan. Nah, ada data tunggal dan juga data berkelompok. Data tunggal yaitu jenis data satuan yang masih acak, belum diurutkan dan belum dikelompokkan ke dalam interval tertentu. Nah, misalnya kayak data tinggi badan tadi, atau jangan tinggi badan deh. Sekarang ganti jadi datanya tuh eh, ukuran sepatu. Nah, misalkan ukuran sepatu tiap anak kan beda-beda ya. Misalnya ada 38, 39, 40, 41, 42. Nah, nanti tiap anak itu misalnya kan punya ukuran sepatu yang sama. Misalkan kayak ada 3 orang, ukuran sepatunya sama. Kayak misalkan 3 orang 38, berarti 38, 38, 38. Pokoknya tuh dia kayak bener-bener data tunggal deh, dihitung satu-satu gitu. Paham ya maksudnya ya? Iya, Kak. Ya. Sekarang ada data berkelompok. Nah, data berkelompok ini yaitu jenis data yang telah diurutkan dan dikelompokkan ke dalam beberapa interval. Nah, misalnya kayak tinggi badan. Tinggi badan misalnya diintervalkan, dia masuk ke dalam kelas 1. Misalkan kelas 1 itu range range tinggi badannya itu dimulai dari 150 sampai dengan 153. Nah, itu juga ada rumusnya cara untuk menghitung dan dimasukkan ke dalam kelas intervalnya, kelas interval berapa berapanya kayak gitu ya. Nanti dia tuh biasanya berupa tabel, dimasukkan ke dalam tabel, terus ada intervalnya misalkan sekitar range-nya itu sekitar dari 150 sampai 153. Nah, selanjutnya di kelas kedua itu dia dimulai dari 154 sampai 156. Kayak gitu. Oke? Nah, Hmm. di sini ada bentuk penyajian datanya nih. Penyajian data itu terbagi menjadi 5, yaitu ada diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, piktogram, dan juga tabel. Nah, di sini nih, yang tadi aku bilang itu kan kalau untuk data berkelompok itu kan dia dimasukkan ke dalam tabel. Nah, di sini nih, di sininya tuh kita isi jadi misalkan interval. Nah, di sini ada kelasnya. Kelas 1 misalnya 150 sampai 153 range-nya. Nah, di sini itu yang di sini tuh merupakan nilai frekuensinya atau frekuensi itu merupakan jumlah data kayak berapa banyak nih anak yang punya ukuran sepatu 43 gitu misalnya. Nah, di sini kita tulislah misalnya ada 3 anak nih yang punya ukuran sepatu yang sama gitu. Oh ya, kelewat. Nah, ukuran pemusatan data. Nah, statistika itu kan ada 2 materi ya. Yang pertama itu ukuran pemusatan data dan juga ukuran penyebaran data. Nah, untuk hari ini kita akan membahas ukuran pemusatan data terlebih dahulu. Nah, ukuran pemusatan data itu merupakan suatu nilai yang mewakili suatu kumpulan data dan juga menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Nah, di SMP kita khusus membahas ukuran pemusatan untuk data tunggal saja terlebih dahulu. Tadi yang aku bilang data berkelompok itu tuh sebenarnya diajarkan di kelas 12 SMA. Dulu angkatan aku, iya, di kelas 12 SMA dulu dipelajari. Itu. Nah, di dalam ukuran pemusatan data itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan juga modus. Modus itu apa sih? Modus itu merupakan nilai yang paling sering muncul di dalam statistika. Kayak gitu. Paham kan ya? Eh, um, ya. Oke, paham ya?
Nanti kalau misalkan bingung, tanyain aja. Baik, Kak. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada min. Min itu adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Nilainya yaitu jumlah dari semua data dibagi oleh banyaknya data. Nah, secara matematis itu dirumuskan sebagai X bar. Ini lambang X bar ya. X bar sama dengan X1 plus X2 sampai dengan Xn itu dibagi dengan N. Nah, di sini sudah ada keterangannya yaitu X bar sama dengan nilai rata-ratanya. Xn ini merupakan data ke N dan N ini merupakan banyaknya data. Kayak gitu. Misal, data ukuran sepatu tadi, misalnya ada berapa kan? Misal ada siswanya ada 36, nah itu kita jumlahin saja nih. Misalkan 36, 37, 38, 39, pokoknya ukuran sepatunya. Lalu kita bagi dengan 36 siswa. Nanti hasilnya bakal keluar. Kayak gitu. Oke? Ya. Nah, median. Median itu apa sih? Median itu adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Untuk mencari median, data harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, kayak gimana sih? Nah, ini untuk data ganjil, jika banyaknya data ganjil itu akan ada data yang letaknya tepat di tengah, yaitu data ke N plus 1 dibagi dengan 2. Nah, N itu kan jumlah data ya. Nah, kamu tambah 1 lalu dibagi dengan 2, nanti bakalan ketahuan nih nilai tengahnya berapa, kayak gitu. Dan ini untuk mencari data ganjil rumusnya ini ya. Nah, kalau data genap itu jika banyaknya data genap, maka nilai tengahnya adalah rata-rata dari dua data, yaitu data ke N per 2 dan N plus 1 dibagi dengan 2. Kayak gitu. Ini kayaknya antara salah satu rumus dari sini ya kalau untuk data genap. Lanjut, bisa kita lanjut? Iya, Kak. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sekarang ada modus. Modus ini merupakan nilai yang frekuensinya paling banyak atau yang aku bilang tadi itu nilai yang paling sering muncul gitu. Dengan kata lain merupakan nilai yang paling sering muncul. Tuh, benar kan ya? Nah, data yang tidak memiliki modus kayak gimana nih? Jika dalam sekumpulan data seluruh nilai-nilainya memiliki frekuensi yang sama, maka data tersebut tidak memiliki modus. Nah, data yang memiliki banyak modus. Jika dalam sekumpulan data terdapat beberapa nilai dengan frekuensi terbanyak, maka nilai-nilai tersebut akan menjadi modus bersamaan. Modusnya menjadi tidak tunggal. Gitu. Nah, sekarang ada latihannya nih. Tapi baru kalau di sini kita bahasnya masih contoh soal ya. Oke. Nah, misal nih, nilai ulangan Dewi berturut-turut adalah 80, 85, 75, 90, dan 85. Berapakah nilai rata-ratanya? Nah, nilai rata-rata itu kan tadi rumusnya udah aku kasih tahu ya. X bar sama dengan kita masukkan data-datanya ini, data-data nilai si Dewi, berarti 80 ditambah dengan 85, ditambah dengan 75, tambah dengan 90, ditambah dengan 85 dibagi 5. 5 ini adalah jumlah dari datanya. Jumlah dari keseluruhan data yaitu ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu ya. Nah, lalu kita jumlahkan 415 dibagi dengan 5, hasilnya 83. Oh, jadi rata-rata dari nilai ulangan Dewi berturut-turut itu adalah 83. Kayak gitu. Paham kan? Gampang kan ini ya? Ya. Oke. Bisa kita lanjut. Nah, dari soal nomor 1 itu disuruh tentukan median dan modusnya. Nah, berapa nih median dan modusnya? Median itu kan tadi nilai tengah ya. Berarti nilai tengah si data nilai ulangan Dewi tadi itu adalah 80 karena kan dia berada di tengah-tengah sebuah data nih ya, berada di tengah-tengah data-data yang lain.
Misalkan 75, 80, 80, 85, 90. Nah, ini dia paling tengah nih. Kayak gitu. Paham kan? Sini kan gampang ya berarti ya. Hmm. Nah, oke. Terus modusnya juga 80 karena frekuensinya paling banyak di antara data yang lain. Kenapa 80? Karena ini dia paling sering muncul. Karena dia paling sering muncul berarti modusnya adalah bernilai 80 kayak gitu. Ini kan 80-nya ada dua, ya kan? Iya. Ya. Oke, gampang ya ini. Gampang lah ini. Nah, sekarang nomor 3. Misalkan di sini ada usia, ada sekitar 3, 4, 5. Nah, jumlah siswanya itu ada 9, 18, dan 23. Nah, jumlah siswa yang usianya 3 tahun itu ada 9, jumlah siswa yang usianya 4 tahun ada 18, jumlah siswa yang usianya 5 tahun berjumlah 23. Nah, gitu. Sekarang nih, tentukan ukuran-ukuran pemusatan dari data di samping. Ya kan? Nah, ini totalnya berapa nih? Jumlah siswa ada 50, berarti usia dikali dengan jumlah. 3 dikali 8, 24. 4 dikali 19, 76. 5 dikali 23, itu sama dengan 115. Nah, usia dan jumlahnya ini kita tambahin lagi, berarti 24 ditambah 76 ditambah 115, itu hasilnya 215. Nah, kita di sini kan pengen cari rata-rata ya. Berarti rata-ratanya gunakan rumus yang tadi aja, berarti X bar sama dengan, ini datanya sudah ada, kita tinggal masukkan saja 215 dibagi dengan 50. 50 itu merupakan jumlah siswanya. Oke, paham ya? X bar I, sama dengan 215 dibagi dengan 50 sama dengan hasilnya adalah 4,3. hmm. Minnya berarti 4,3 ya. Oke. Dan nilai yang paling sering munculnya atau modusnya itu 5. Kayak gitu. Hmm. Nah, udah deh. Sudah selesai materi kita. Ada yang mau ditanyain nggak? Eh, eh, tidak, Kak. Kalau misalnya belum paham itu tanya aja ya. Baik, Kak. Ya. Oke, berarti kita bisa lanjut ke latihan soal aja ya. Aku Hmm. matiin, ya aku matiin presentasinya dulu sebentar. Baik, Kak. Ya, sudah. Sebentar ya, aku cari dulu latihan soalnya.
Oke, maaf ya lama. Bisa, ada Nggak kan apa-apa. suara aku ya? Ada. Oke, sebentar ya. Baik, Kak. Nah, ini udah kelihatan belum soalnya? Sudah kelihatan belum? Udah ya? Sudah. Oke. Ya udah, bisa kalian kerjakan ya ini. Baik, Kak. Oke.
Halo, udah selesai belum? Halo, halo. Iya, Udah selesai? belum semuanya, Kak. Oh, baru sampai nomor berapa? Eh, eh, em, aduh, maaf, eh, nomor, baru Alexa selesai nomor, kenapa? ah, nggak sengaja sendawa di mic. Oh, nggak apa-apa, Ah, santai aja. baru selesai nomor dua. Oh, baru sampai nomor 2. Oke. Heeh. Nanti kalau udah selesai, bilang ya, biar kita langsung tutup. Soalnya ini kan kita belajar juga udah sejam ya. Udah lumayan lama juga.
Udah selesai, Kak. Udah? Udah. Oke. Berarti bisa kita tutup ya pembelajaran hari ini. Baik, Kak. Bentar. Iya, sebentar ya. Nah, nah nanti latihan soalnya bisa dikirim ke Kak Sofi ya, biar aku nilai. Baik, Kak. Ya. Oke. Karena ini sudah malam, kita tutup aja ya pembelajaran hari ini. Baik, Kak. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya kata-kata aku masih kurang berkenan dan kalau misalnya ngejelasin masih berbelit-belit. Ya, aku juga masih belajar soalnya hehe untuk berkomunikasi dengan orang lain kayak gitu. Oke, Baik, Kak. ya. Kita selesaikan pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Boleh keluar ya. Ya. Terima kasih ya, Kak. Selamat malam.